Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutawakil Nurmal, stambuk F551181089. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai API Gateway Microservice. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pengertian. Sebenarnya apa itu API? Jadi API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Perumpamaan yang bisa digunakan untuk menjelaskan API adalah seorang pelayan di restoran. Jadi tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Tamu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang ada, dan pelayan memberitahukannya ke juru masak. Nantinya pelayan akan kembali ke tamu tadi dengan masakan yang sudah siap sesuai pesanan. Yang selanjutnya yaitu microservice. Microservice adalah metode dengan membagi service ke bagian yang lebih kecil, di mana service-service tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap service yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, apa itu API Gateway? Jadi API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, autentikasi API, dan lain-lain. Microservice sendiri merupakan kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari arsitektur monolitik yang telah dipecah. Aplikasi arsitektur monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Yang selanjutnya ada client. Client biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Untuk mengatasi masalah ini, maka digunakan API Gateway. Berikut beberapa aplikasi-aplikasi yang menggunakan API Gateway. Di sini ada mobile app, web app, IoT app, dan text apps. Nantinya aplikasi-aplikasi ini diteruskan ke API Gateway atau gerbang API. Kemudian dari gerbang API diteruskan kembali ke user service, order service, maupun third party service. Ini dia jenis-jenis dari API Gateway. Yang pertama ada Nginx. Nginx merupakan server HTTP dan proxy dengan kode sumber yang terbuka, yang bisa juga berfungsi sebagai proxy IMAP atau POP3. Nginx terkenal karena stabil, memiliki tingkat performance tinggi dan minim mengonsumsi sumber daya. Nginx juga memiliki fitur seperti reverse proxy multiple protocol, yaitu ada HTTP, Memcache, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Apache HTTPD. Server HTTP Apache atau server web atau www Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web atau www ini menggunakan HTTP. Yang selanjutnya ada Kong. Kong adalah open source API Gateway yang digunakan untuk orchestrator microservice yang menyediakan fasilitas. Bagaimana arsitekturnya? Jadi dari gambar ini dapat dilihat bahwa aplikasi yang dibuat sangatlah besar meskipun hanya membuat servis buku dan review buku. Pada gambar ini terdapat database Redis. Database Redis digunakan untuk menyimpan session. Ada database authentication, yaitu database untuk menyimpan data user, client credential, dan lain-lain. Ada database book atau database untuk menyimpan data-data katalog buku. Dan juga database review, yaitu database untuk menyimpan data-data review dari sebuah buku. Yang selanjutnya ada authorization server yang berfungsi sebagai manajemen otorisasi setiap service REST API. Authorization yang saya gunakan adalah berbasis OAuth 2, di mana antar service wajib melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum mengakses service yang lain. Contohnya adalah ketika service book ingin mengakses service review, maka service book diharuskan login terlebih dahulu dengan menggunakan authentication OAuth 2 grant type client credential. Tidak hanya antar service, API Gateway yang akan mengakses suatu service juga wajib melakukan autentikasi terlebih dahulu. Akan tetapi, setiap service memiliki client ID, client secret, dan hak akses masing-masing sehingga memiliki keterbatasan dalam mengakses masing-masing service. Yang selanjutnya ada service book, yaitu REST API penyedia book. Ada service review, yaitu REST API penyedia review book. API Gateway yang bertugas untuk manajemen API. Biasanya dilakukan merge beberapa request API jika klien membutuhkan banyak API.
Contohnya, jika kita membutuhkan API yang berisi databook beserta reviewnya, maka kita harus melakukan request sebanyak 2 kali, yaitu melakukan request ke service book, lalu request kembali ke service review. Biasanya model seperti ini akan membuat banyak latensi di bagian klien. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka kita cukup melakukan merge request API di bagian API gateway, sehingga klien hanya perlu melakukan request sekali ke API gateway. Biasanya akan dilakukan merge request API dengan menggunakan RX Java. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya ada keuntungan dari API gateway. Yang pertama, yaitu lebih aman karena satu gerbang. Yang kedua, service tidak perlu implementasi proses autentikasi, cukup dilakukan API gateway. Yang ketiga, API gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer. Yang keempat, bisa digunakan sebagai rate limiter. Dan yang terakhir yaitu bisa digunakan sebagai pengaman, sehingga error dari service tidak terekspos. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai API Gateway Microservice. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.